Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bunda Nuryani. Pada kali ini kita akan mempraktikkan praktik sederhana tekanan zat padat dengan menggunakan alat bahan sebagai berikut: 4 plastisin dan 2 koin dengan ukuran yang sama. Kenapa harus ukurannya sama? Karena koin dengan ukuran yang sama dia memiliki massa yang sama dan juga gaya berat yang sama. Jadi kita harus menggunakan koin yang ukurannya sama. Oke, untuk percobaan yang pertama, kita akan meletakkan 1 koin pada plastisin hijau ini dengan posisi berdiri seperti ini, dan pada plastisin oranye kita letakkan dengan posisi mendatar. Nah, kalau sudah seperti ini posisinya, kemudian akan kita berikan gaya yang sama. Kita berikan gaya tekan yang sama dalam 5 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 hitungan saja. Kemudian kita lihat bekasnya. Ternyata bekas pada plastisin hijau lebih dalam daripada bekas pada plastisin oranye. Nah, hal ini terjadi karena pada plastisin hijau tadi posisi koinnya adalah berdiri seperti ini. Nah, pada koin yang berdiri ini luas bidang tekannya adalah kecil. Oke. Sementara pada yang plastisin oranye tadi koinnya seperti ini, sehingga luas bidang tekannya besar. Kenapa bisa terjadi? Hal ini menunjukkan bahwa luas bidang tekan yang kecil akan menghasilkan tekanan yang lebih besar. Ini dibuktikan dengan bekas atau koin yang menancap lebih dalam. Sementara luas bidang tekan yang besar akan memberikan tekanan yang kecil, sehingga ini dibuktikan dengan bekas atau menancapnya koin itu hanya sedikit kecil begitu. Kemudian percobaan yang kedua, koin sama-sama kita letakkan dengan posisi berdiri seperti ini, sama-sama posisi berdiri ya. Nah, kemudian plastisin yang merah ini, koin pada plastisin yang merah akan saya tekan lebih kuat daripada koin pada plastisin yang kuning. Sama-sama 5 hitungan ya, tetapi yang plastisin merah ini koinnya saya tekan lebih kuat. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kita lihat plastisin yang merah ini tadi koinnya saya tekan lebih kuat, atau kita beri gaya yang lebih besar, maka dia menancapnya dalam. Sementara pada plastisin yang kuning saya beri gaya tekan yang sedang atau biasa saja, sehingga dia menancapnya hanya sedikit atau tidak dalam. Nah, hal ini menunjukkan bahwa gaya yang diberikan pada suatu benda ini mempengaruhi besarnya tekanan. Lebih besar gaya atau semakin besar gaya yang diberikan, maka tekanannya semakin besar. Sementara gaya yang diberikan kecil, tekanannya kecil. Bisa dipahami ya? Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa tekanan dipengaruhi oleh luas bidang tekan dan juga besarnya gaya. Tekanan sebanding dengan besarnya gaya yang diberikan. Artinya, semakin besar gaya yang diberikan, tekanannya juga semakin besar.
Semakin kecil gaya yang diberikan, tekanan yang dihasilkan juga semakin kecil. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa temukan ketika kita memaku tembok. Kalau pakunya itu kita pukul dengan palu dengan gaya yang lebih besar, maka paku itu akan menancap lebih dalam daripada paku yang dipukul dengan gaya yang lebih kecil. Betul? Tetapi tekanan berbanding terbalik dengan luas bidang tekan. Luas bidang tekan yang kecil akan menghasilkan tekanan yang lebih besar. Sedangkan luas bidang tekan yang besar akan menghasilkan tekanan yang kecil. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa temukan kalau kita memaku tembok dengan paku yang lebih runcing itu akan lebih mudah daripada memaku tembok dengan ujung paku yang tumpul. Karena ujung paku yang runcing, luas bidang tekannya lebih kecil sehingga menghasilkan tekanan yang lebih besar sehingga lebih mudah menancap daripada paku yang ujungnya tumpul. Karena paku yang ujungnya tumpul itu luas bidang tekannya lebih besar sehingga lebih sulit untuk menancap. Begitu? Oke, demikian percobaan sederhana ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai berjumpa kembali dengan percobaan-percobaan sederhana berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.